Assalamualaikum Ustazah semua, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Kita pertemuan singkat perwakilan Kombal ya. Mungkin apa nih yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin dari teman-teman dulu ya, apa ya teman-teman di sini fase A ya. Mungkin yang paling krusial saat ini adalah kondisi siswa yang belum bisa membaca, Ustazah, untuk di fase A. Fase A ya. Terutama di Ananda kelas 1. Jadi kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa membaca, sehingga kesulitan ketika mereka dalam pembelajaran. Bagaimana dengan kondisi B, fase B? Kalau fase B tentang literasi juga, Ustazah, yang mana anak-anak itu masih belum bisa menganalisis buku yang dibacanya, hanya sekedar membaca saja. Bagaimana dengan yang fase C? Untuk yang fase C sih kalau literasinya sudah cukup baik ya Ustazah ya, cuma untuk gaya belajarnya saja mereka ini masih hanya terpacu di gaya belajar visual, jadi belum bisa yang beberapa gaya belajar itu, jadi hanya tahunya visual ya, mungkin belum terbiasa dengan beberapa gaya belajar gitu saja. Baik, untuk guru bidang bagaimana Bu Endah? Kira-kira apa yang dirasakan antara lintas fase nih? Apakah sama dengan kondisi dari fase yang lain? Ini masuk saja. Untuk saya sebagai guru bidang mungkin sama aja dengan wali kelas dari salah satu fase A, B, dan C ini. Memang kalau di fase bawah itu anak-anak memang kesulitan belajarnya, gurunya juga terkendala mengenai pembelajaran karena belum bisanya membaca itu. Itu memang. Kalau di fase atas sudah mulai naik ke fase B itu memang sudah semuanya bisa membaca, sudah lancar membaca. Tetapi apabila kita memberikan soal yang banyak literasinya, kita kasih dulu percakapan di sebelum soalnya, itu mereka itu kayak malas sekali untuk membaca soal tersebut. Itu langsung dibaca di pertanyaannya saja tanpa membaca atau memahami teksnya ya. Stimulan yang diberikan. Jadi bingung ya Ustazah ya, karena teksnya yang disuruh membaca itu belum bisa dipahami dengan baik. Nah, iya, seperti itu saja. Iya, apalagi melihat teks yang agak panjang ya Ustazah ya. Sudah mumet duluan. Iya. Berarti untuk kondisi seperti ini menjadi tantangan kita bersama ya. Iya, tentu saja. Utamanya berarti terkait tentang apa Ustazah? Terkait tentang literasi ya. Di kelas atas, dari kelas bawah sampai kelas atas. Karena literasi ini bagian poin pentingnya sebenarnya tidak hanya kemampuan baca, tapi dia analisis. Walaupun dia sudah lancar membaca, kan kalau belum bisa memahami apa yang dia baca juga akan sulit. Tantangan kita bersama ya. Kira-kira nih dari guru-guru dari kelas A, B, C, kemudian guru mata pelajaran, kira-kira apa nih potensi yang bisa kita tingkatkan mungkin? Potensi yang kita tingkatkan itu yang pertama kita berawal dari kitanya dulu saja. Kita mau apa nih programnya di tahun ini seperti itu. Jadi kita tuh sudah punya program, kita buat dulu nih, kita susun programnya dalam setahun ini, bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Lalu setelah kita membuat program itu tentunya bersama tim literasi. Jadi kita buatkan dulu juga tim literasi. Semua program-program yang akan kita jalankan nanti ya ke depan ini. Tentunya ada usulan yang lain dari fase A. Kalau boleh diusul, Ustazah, saya sepakat juga dengan Bu Endah bahwa kita mau bikin program. Nah, program yang bisa kita buat, salah satunya mungkin kita memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah. Betul sekali. Perpustakaan kita sudah terakreditasi, sudah ada, dan buku-buku juga sudah lengkap. Selain itu, Ustazah, kita juga bisa memanfaatkan pojok baca di kelas, Ustazah. Betul sekali, setiap kelas ada pojok baca. Iya, ada pojok baca. Memang karena
kemarin kan COVID, sempat anak-anak itu lost learning Ustazah, jadi minat membaca itu juga menurun ya Ustazah ya. Itu juga tantangan besar. Nah, bisa kita antisipasi dengan mengaktifkan kembali pojok baca tersebut. Misalkan anak-anak kita minta untuk membawa satu buku cerita mereka masing-masing, kemudian nanti bisa bertukar dengan teman-temannya untuk membaca. Berarti program kelas ya, program khusus literasi. Iya. Kemudian ada lagi kira-kira Kalau mungkin untuk kelas atas 5 dan 6 kemarin itu sudah penuh saja yang membuat cerpen ya. Ini mungkin akan dikembangkan lagi aja kayak membuat karya yang bentuk komik seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan literasi yang berbasis proyek saja, yang PBL, kemudian juga proyek rating atau yang siswanya itu mempresentasikan nanti saja dari hasil laporan dan karena saya lihat dari kelas 5 dan 6 ini untuk presentasi itu alhamdulillah sudah bisa saja membuat laporan, kemudian membuat apa di Canva yang presentasi gitu saja juga sudah mulai bisa, bahkan dia sangat mahir di bidang itu. IT-nya sudah bisa kita undang orang tua ya bekerja sama dengan sangat bisa saja. Dan kemarin juga pernah kan mengundang orang tua untuk presentasi yang P5 dan alhamdulillah itu reaksi orang tua itu sangat mendukung. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita terapkan di literasi ini. Bagus sekali. Bagaimana untuk fase B? Kalau fase B bisa melakukan kolaborasi Ustazah dengan komunitas literasi, literasi lokal seperti mendatangkan guru tamu dari narasumbernya dari komunitas literasi tersebut. Bisa juga ada seperti pelatihan atau pendampingan dari guru tentang literasi. Kalau guru-guru sebenarnya kita sudah bagus ya pendampingan aja. Mungkin ada yang tidak dipahami, kita selain dalam pertemuan formal juga ada pendampingan. Ada lagi? Mungkin ada tambahan Ustazah terkait pembiasaan membaca tadi. Bagaimana jika kita memberikan apresiasi untuk siswa? Misalkan siswa yang paling sering mengunjungi perpustakaan atau yang paling banyak membaca, dan juga untuk kelas-kelas yang memang memiliki pojok baca yang menarik Ustazah. Mungkin lomba, supaya siswanya lebih bersemangat juga ya Ustazah ya, ada semua yang di dalam kelas itu bisa bersemangat. Baik siswa maupun guru. Ada motivasi sehingga literasi kita semakin bagus dan memberikan dampak tidak hanya di sekolah kita, mungkin menjadi percontohan untuk sekolah lain. Dan ini menjadikan literasi di sekolah kita lebih maju lagi. Yang kita laksanakan bisa berliterasi dan mudah-mudahan ini menjadikan terobosan inovasi buat sekolah kita SD Terabbani lebih maju dari inovasi literasinya. Terima kasih. Ada lagi saja boleh masuk lagi. Silakan. Nah, ini kan dalam kurikulum Merdeka ini kita ada tema kearifan lokal ya saja. Iya, betul. Kayaknya kalau misalkan anak-anak kita ini dengan budaya bahasa kita, bahasa daerah ini sepertinya kurang saja. Karena kita kearifan lokal, membangun untuk kearifan lokal itu gimana untuk literasi kita sambungkan dengan program literasi kita seperti anak-anak membuat cerpen dalam bahasa daerah. Bahasa daerah kita di daerah Banjar. Di daerah Banjar berarti bahasa daerah Banjar. Membuat cerpen atau menulis cerita pantun juga dalam betul saja. Kebetulan Ulun kan memang mengajar bahasa Banjar. Jadi waktu kelas 5 itu sudah pernah meminta anak-anak membuat pantun. Walaupun memang bahasa Banjar anak-anak itu belum terlalu mahir ya dalam bahasa Banjar, tapi sudah mulai bisa. Dan kalau ada yang memang dia belum paham, biasanya Ulun bimbing lagi, dijelaskan lagi, ini artinya ini. Tapi sudah mulai bisa untuk yang pantunnya itu sudah mulai. Kemudian yang kelas 6 ini juga ada puisi Banjar, walaupun belum bisa sepenuhnya membuat puisi Banjar ya saja, cuma Ulun kenalkan ini loh puisinya seperti ini. Dan mulai belajar menulis puisi. Mulai belajar sih, walaupun belum hasilnya belum terlalu baik gitu, cuma sudah tahu, sudah dikenalkan dan mulai belajar menulis puisi itu dari kelas 6. Jadi Ulun setuju sekali dengan saran Ian tadi.
Baik, Ustazah semua, ini kayak keren banget ya akan program literasi kita berliterasi dan berkarya, karena sekali lagi programnya tidak hanya diinisiasi oleh satu orang tapi diinisiasi bersama-sama, sehingga nanti suksesnya program literasi di sekolah kita itu adalah keberhasilan bersama. Dan Ulun apresiasi sekali untuk yang seberataan Ustazah semua. Nanti tinggal kita karena perwakilan jenjang, kita akan sama-sama menemukan semuanya untuk kita bersama-sama menyukseskan program ini, dari baik dari fase A, fase B, fase C, lintas kelas juga, dan akhirnya ini menjadikan sebuah program yang luar biasa. Terima kasih Ustazah semua atas kehadiran hari ini, dan semoga tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.